Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf, Bapak Muhammad Irfan SHI MSy, dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami melewati video pembelajaran ini yang berjudul Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Tasawuf. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anisyifa Nur Azizah, NPM 2121010005 sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Yang kedua ada Aulia Sinta Maharani dengan NPM 2121010008 sebagai pemateri pertama. Yang ketiga ada Cahya Alifia Nazwa NPM 2121010012 sebagai pemateri kedua. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aulia Sinta Maharani, NPM 2121010008. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan berikutnya, yaitu tentang pengertian tasawuf. Kata tasawuf berasal dari bahasa Arab, yaitu tasawwafa yatasawwafu tasawwufan, yang berarti suf bulu domba, sof barisan, sufa jernih, dan sufah yaitu adalah serambi Masjid Madinah yang dulu ditempati oleh sebagian sahabat Rasul. Sedangkan menurut Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan bahwa tasawuf adalah keluar dari perangai yang tercela dan masuk ke dalam perangai yang terpuji. Namun seorang ahli sufi modern yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq berpendapat bahwa tasawuf adalah segala pengetahuan tentang perilaku manusia baik yang terpuji dan tercela, bagaimana merubah yang tercela itu menjadi yang terpuji, dan bagaimana menempuh jalan kepada Allah dan berlari secepatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tasawuf adalah upaya untuk melatih diri dengan berbagai kegiatan yang membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia yang bersifat kesenangan duniawi dan memfokuskan perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu sejarah munculnya tasawuf. Jika dilihat dalam perspektif sejarah, muncul dan berkembangnya tasawuf ini merupakan akibat dari kondisi sosiokultur dan politik masa rezim kaum Umayyad di Damaskus pada saat itu. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nurholis Majid bahwa gerakan tasawuf ini dahulunya merupakan gerakan oposisi politik untuk merespon perilaku kaum Umayyad pada saat itu, yang kemudian berkembang dari gerakan oposisi politik menjadi gerakan personal yang timbul dari kesadaran hati. Cikal bakal aliran tasawuf Islam ini adalah hidup zuhud. Ternyata sebelum orang-orang sufi lahir dan berkiprah, telah banyak ditemukan orang-orang zahid terlebih dahulu pada masa itu, yaitu yang telah mengamalkan ajaran-ajaran historis Islam yang berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kondisi sosiokultur politik pada masa itu. Penjelasan selanjutnya yaitu kemunculan tokoh-tokoh sufi. Gerakan hidup zuhud ini mulai muncul dan nyata di Kufah dan di Basrah. Bedanya di Basrah mengambil aliran yang lebih ekstrim daripada di Sufi. Para zahid yang terkenal di sini yaitu Hasan al-Basri dan Rabi'atul al-Adawiyah. Kemudian gerakan ini berkembang dari gerakan zuhud berubah menjadi ajaran mistik. Ajaran mistik ini yang kemudian diformulasikan oleh segolongan umat Islam dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Nah, kemudian akibat dari perkembangan dan pertumbuhan dari gerakan zuhud menjadi aliran mistik itulah yang kemudian menjadi gerakan tasawuf. Namun menurut peneliti, sebelum habis abad kedua Hijriah telah terdengar kata-kata tasawuf, yaitu tasawuf ahli kebatinan, sebagaimana yang digelari oleh Abu Hashim Al-Kuf. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hamka bahwa waktu pertama tumbuhnya tasawuf belum menjadi suatu ilmu yang teratur dan tersusun. Kemudian selepas penghujung abad kedua Hijriah, barulah tasawuf itu menjadi ilmu yang teratur dan tersusun yang sesuai dengan cara-cara tertentu. Kurang lebih pada permulaan awal abad ketiga Hijriah terjadi perubahan konkret pada masa itu, di mana gerakan hidup zuhud ini berubah menjadi tasawuf. Oleh karena itu, para zahid pada masa itu
tidak lagi dikenal dengan sebutan zahid, yang kemudian dikenal dengan sebutan sufi. Saat itu mereka cenderung memperbincangkan konsep-konsep yang sebelumnya tidak diketahui. Bahkan mereka pun menyusun prinsip-prinsip teoretik kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dikenal dengan makamat dan ahwal. Bahkan mereka juga memiliki bahasa simbolik yang hanya diketahui oleh kalangan mereka sendiri dan tentu akan terasa asing bagi kalangan di luar mereka. Tokoh sufi terbesar pada saat itu ialah Al-Ghazali yang lahir pada abad ke-5 Hijriah yang banyak berkontribusi pada dunia tasawuf. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya adalah pertumbuhan tasawuf secara kronologis historis. Jadi Yunarsil Ali secara kronologis historis membagi perkembangan tasawuf dari masa ke masa. Terdapat 7 periode. Periode pertama yaitu pada masa Rasulullah, tepatnya 13 sebelum Hijriah sampai 11 Hijriah. Pada masa Rasulullah ini dianggap sebagai periode pertama, yaitu cikal bakal terbentuknya tasawuf. Dan para jumhur ulama sepakat bahwa Rasulullah dan kehidupannya merupakan sanad pertama dalam perkembangan tasawuf ini. Banyak hadis Nabi yang menjelaskan tingkatan-tingkatan untuk menuju kesufian. Misalnya hadis tentang taubat, sabar, zuhud, anjuran berzikir, dan lain-lain. Hal ini ditegaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Baihaqi, yang artinya, zuhudlah terhadap dunia maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di antara manusia, maka kamu akan dicintai oleh manusia. Oleh karena itu, penekanan ajaran sufi pada periode pertama atau pada periode Rasulullah SAW adalah berupa amalan yang dilakukan Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-harinya. Periode yang kedua yaitu pada masa sahabat, tepatnya pada tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Ciri yang menonjol pada periode ini adalah berpegang teguh terhadap Al-Quran dan meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Tokoh-tokoh tasawuf pada masa ini tidak lain adalah khalifah pengganti Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Selain itu, ada sahabat-sahabat Nabi juga yang menjadi tokoh tasawuf. Jadi penekanan ajaran pada masa ini yaitu perilaku tasawuf dalam kehidupan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Periode yang ketiga yaitu pada masa tabi'in, tepatnya pada tahun 41 Hijriah sampai 100 Hijriah. Pada masa ini, tasawuf mulai diajarkan dalam bentuk disiplin ilmu. Di antara semua tabi'in di generasi ini, yang disebut sebagai peletak dasar ajaran tasawuf adalah Hasan al-Basri. Jadi Hasan al-Basri ini ada murid dari Huzaifah bin al-Yaman yang dibesarkan di bawah asuhan Ali bin Abi Thalib. Al-Basri ini dianggap sebagai orang pertama yang merintis ilmu tasawuf dan mengajarkannya di Masjid Basrah. Ada tokoh lain juga yang terkenal pada masa ini dari tokoh wanita, yaitu Robiah al-Adawiyah. Beliau hidup di penghujung masa tabi'in. Corak tasawuf Robiah ini mirip dengan tasawuf periode awal masa tabi'in. Hanya saja sudah mulai menguasai pribadinya. Pandangan tasawuf yang terkenal dari Robiah adalah konsep cinta murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penekanan tasawuf pada masa tabi'in ini berupa konsepsi tentang zuhud. Jadi baru membuat zuhud itu sebagai disiplin ilmu yang senantiasa selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Periode keempat adalah masa penyebaran tasawuf, tepatnya pada tahun 100 Hijriah sampai 450 Hijriah. Pada masa ini perkembangan tasawuf cukup pesat, yang ditandakan dengan adanya segolongan tasawuf yang ingin mencoba menyelidiki inti dari ajaran tasawuf ini. Sehingga mereka membagi tasawuf itu dalam 3 macam, yaitu tasawuf yang berintikan ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan metafisika. Tasawuf telah berada di puncaknya dengan konsep hulul atau Tuhan menjelma dalam diri manusia yang dikehendakinya, Al-Haqiqatul Muhammadiyah atau Nur Muhammadiyah, dan Wihdat Al-Adyan. Penekanan tasawuf pada periode ini berupa perkembangan dan corak baru tasawuf, tumbuhnya kelompok tarekat, dan masuknya pengaruh filsafat ke dalam konsepsi tasawuf. Periode yang kelima adalah pencerahan tasawuf, yaitu pada tahun 450 Hijriah sampai 550 Hijriah. Pada periode ini ditandai oleh kemajuan ilmu tasawuf yang berkembang pesat. Kehadiran Al-Ghazali dalam perkembangan tasawuf membawa tasawuf kepada corak khas Sunni. Al-Ghazali telah berhasil membangun konsep keilmuan, kajian Islam secara komprehensif dan integratif antara akidah atau kalam, syariat atau fikih, dan tasawuf.
Yang selanjutnya, periode ke-6, masa kejayaan tasawuf falsafi 550 Hijriah sampai 700 Hijriah. Al-Ghazali dalam perkembangan sejarah tasawuf telah dikenal sebagai tokoh yang telah berhasil mengintegrasikan antara akidah, syariat, dan tasawuf. Namun pada perkembangan selanjutnya, tampaknya pengaruh Husain Mansur al-Hallaj, seorang tokoh sufi falsafi yang menggabungkan antara tasawuf dan unsur filsafat, telah terlanjur terparti dalam para pengikutnya, sehingga sufisifikasi al-Hallaj menjadi tasawuf tandingan al-Ghazali yang juga sangat berpengaruh pada dunia Islam pada periode ini. Di antara tokoh sufi pada periode ini antara lain adalah sebagai berikut: As-Suhrawardi, Ibnu Arabi, Ibnu Al-Farid, dan Ibnu Sabi'in. Penekanan ajaran pada periode ini berupa tasawuf telah menemukan momentumnya sebagai hadirnya tokoh Husain Mansur al-Hallaj. Terakhir, kesimpulan. Tasawuf adalah pengetahuan tentang semua bentuk tingkah laku, jiwa manusia, baik yang terpuji maupun tercela. Kemudian bagaimana membersihkannya dari yang tercela itu dan menghiasinya dengan yang terpuji. Hamka berpendapat bahwa waktu permulaan tumbuhnya tasawuf belum menjadi suatu ilmu yang teratur atau filsafat yang tersusun. Demikianlah pertumbuhannya sampai kepada penghujung dari abad kedua. Lepas abad kedua dan masuk abad ketiga, barulah ia menjadi ilmu yang tersusun dengan beberapa kaifiat dan cara-cara tertentu. Yunasril Ali secara kronologis histori membagi pertumbuhan dan perkembangan tasawuf dari masa ke masa. Periode pertama, masa Rasulullah; periode kedua, masa sahabat; periode ketiga, masa tabi'in; periode 4, masa penyebaran tasawuf; periode 5, masa pencerahan tasawuf; periode 6, masa kejayaan tasawuf falsafi; periode 7, masa pemurnian tasawuf. Itu dia pemaparan materi dari kami melalui video pembelajaran ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya sebagai moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.